Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, a'azakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sekalian bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga di dalam malam yang mulia ini kita sekalian dapat hadir di dalam melaksanakan ibadah salat maghrib, dan kita melanjutkan duduk di dalam majlis mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menambah ilmu bagi kita sehingga bisa bertambah keimanan kita dan bisa melanggengkan serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kehadiran kita dan memberkahinya, dan mudah-mudahan pula Allah tabaraka wa ta'ala melimpahkan kepada kita rahmat, hidayah dan taufiknya. Ahibbati ikhwani wa akhawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam yang mulia ini, tema kajian kita adalah tentang ada surga di dalam hati kita. Surga adalah darun na'im, rumah kenikmatan, wa darus sa'adah, dan rumah kebahagiaan. Maka kebahagiaan adalah merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh semua manusia tanpa terkecuali. Tidak orang mukmin, tidak juga orang kafir. Semua orang menginginkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Semua kita menginginkan kebahagiaan. Akan tetapi yang menjadikan manusia bingung adalah pertanyaan, di manakah letak daripada kebahagiaan itu? Yakni kebahagiaan itu sesungguhnya ada di mana? Karena banyak sekali manusia yang mencari kebahagiaan, namun mereka mencari kebahagiaan itu bukan di tempat kebahagiaan itu berada. Sehingga kita melihat kebanyakan daripada orang yang mencari kebahagiaan itu, mereka kembali seperti orang-orang yang mencari mutiara di padang pasir. Kita tahu mutiara itu adanya di lautan.
Akan tetapi ketika seseorang mencari mutiara di padang pasir, apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah tangan kosong. Dia tidak membawa apapun yang dia inginkan, dan ia kembali dengan hati yang patah karena ternyata usahanya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Maka dari itu, seperti itulah orang yang mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya. Maka manusia di dalam masa-masa yang panjang, mereka telah mencoba untuk mencari kebahagiaan ini. Mereka mencari kebahagiaan di dalam berbagai materi kenikmatan yang mereka rasakan. Mereka berusaha mencari kebahagiaan di segala jenis syahwat yang dia sudah coba, namun pada akhirnya mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan di sisi yang lain, manusia ada yang mencari kebahagiaan di dalam harta yang melimpah. Maka ketika mereka mendapatkan harta yang melimpah pun, ternyata kebahagiaan tidak ada di sana. Mereka berupaya mencari kebahagiaan di dalam status sosial yang tinggi. Ketika mereka sampai pada status sosial yang tinggi pun, mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka mencari kebahagiaan pada istri yang cantik, namun sama. Semua sampai pada pangkat, kedudukan, kemasyhuran mereka telah dapatkan, tetap saja mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena semua yang kita sebutkan tadi adalah berbagai macam jenis daripada kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia itu tidak ada yang kekal. Tidak ada yang kekal. Seperti kita sering sebutkan, makanan yang paling nikmat dan paling enak bagi kita, umurnya cuma 1 minggu atau dua minggu. Kita sebutkan makanan apa saja yang paling enak. Setiap hari kita dikasih makan makanan itu. Apa yang kita rasakan? Nikmat hari pertama, kedua nikmat, ketiga nikmat, keempat mungkin masih nikmat, kelima agak, keenam, ketujuh bosen. Itulah kenikmatan dunia. Orang pertama kali menghayalkan tentang harta yang banyak, ketika dia miskin, dia beranggapan bahwasannya kekayaan itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan. Ketika dia menjadi orang kaya, ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan di sana. Makanya coba kita lihat, ada orang yang kaya, nikmat, sudah segalanya, tapi dia hobinya apa? Hobi yang ingin sengsara, mendaki gunung, melakukan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya orang lain lihat kok bodoh sekali dia melakukan hal-hal yang ini, panjat tebing, ini, itu, dan lain sebagainya. Kayak menyiksa diri, kayak tidak ada pekerjaan yang lainnya. Makanya sering dikatakan ada orang yang dia ada di kota ingin mencari ketenangan di desa. Ada orang yang di desa sudah tenang ingin nyari yang ramai. Ada orang yang di laut kepingin di gunung, yang di gunung kepingin di laut. Ada orang yang kaya kepingin miskin, yang miskin kepingin kaya. Itulah dunia, kenikmatan dunia. Tidak ada yang bisa membawa kepada kebahagiaan.
Maka dari itu orang yang mencari daripada kebahagiaan itu ada pada materi-materi yang ada pada dunia ini, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, karena mereka mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya. Terus pertanyaannya adalah, di manakah letak kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tumbuh pada diri atau di dalam diri daripada seorang manusia. Kebahagiaan itu ada pada diri manusia itu, karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang dirasa. Kebahagiaan itu adalah sesuatu perkara yang bersifat maknawi, yang tidak bisa dikiaskan dengan keadaan seseorang, tidak bisa dibeli dengan uang dinar maupun dengan uang dirham, tidak bisa diperjualbelikan. Bahkan kebahagiaan itu adalah kejernihan jiwa, ketenangan batin, kedamaian hati, dan kelapangan dada. Maka dari itu, kadang ada orang yang menyangka bahwasannya kebahagiaan itu ada pada hal-hal yang bersifat di luar daripada dirinya. Padahal kebahagiaan yang hakiki itu ada di dalam diri seseorang. Makanya orang sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau di antara orang yang telah merasakan kebahagiaan, dan apa yang menimpa beliau daripada keadaan itu sama sekali tidak mengganggu kebahagiaan yang ada pada dirinya. Sampai-sampai ketika beliau di penjara, beliau disiksa, beliau mendapatkan segala tekanan dan ancaman dan celaan, beliau tidaklah merasakan kecuali kebahagiaan yang ada pada dirinya. Makanya beliau mengatakan, wa ma yasna'u a'da'i bi wa ana jannati wa bustani fi sadri haitsu madhahabtu wa hiya ma'i. Katanya beliau mengatakan, apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadap diriku? Aku adalah surgaku. Aku adalah surgaku, dan kebunku ada di dalam dadaku. Kemana saja aku pergi, ia ikut bersamaku. Maka inna habsi, sesungguhnya ketika aku di penjara itu adalah hulwah. Aku berhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku harus dipindahkan dari satu penjara kepada penjara yang lain, maka itu adalah rihlah yang sedang aku nikmati. Maka semua dirasakan kenikmatan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyifati tentang Ibnu Taimiyah, yang mana beliau itu ada di dalam keadaan yang sebenarnya. Bagi orang yang melihat Ibnu Taimiyah, beliau ada di dalam kesengsaraan, kesusahan. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang gurunya ini, beliau mengatakan, wa alimallah ma ra'aitu ahadan atyaba aishan minhu. Katanya, dan Allah mengetahui, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik kehidupannya daripada kehidupan Ibnu Taimiyah. Ma'amakana fihi min dzikil aish, bersamaan dengan apa yang ada pada diri beliau daripada kesempitan hidup.
wa khilafir rafahiyah, dan tidak adanya kesejahteraan, wa na'im, dan kenikmatan, bal bididdiha, bahkan yang ada pada diri Ibnu Taimiyah adalah lawan daripada kenikmatan, lawan daripada kesejahteraan, lawan daripada kelapangan hidup. Tapi beliau merasakan apa? Atyabul aish, kenikmatan yang sangat, yakni kehidupan yang paling baik. Wa ma kana fihi al-habs, padahal bersama Ibnu Taimiyah di penjara, wa tahdid, diancam, wal irhaq, disiksa, wa huwa ma'a dzalika min atyabin nasi 'aishan, dan beliau dengan semua itu, bersama dengan beliau di antara orang yang paling bagus hidupnya, yakni dirasakan, wa asyrahuhum sadran, orang yang paling lapang dadanya, wa aqwahum qalban, orang yang paling kuat hatinya, wa asarrahum nafsan, orang yang paling bergembira jiwanya, taluhu nadratun na'im ala wajhih, yakni bisa dilihat apa? Pandangan kenikmatan yang ada pada wajahnya, yakni melihat wajahnya Ibnu Taimiyah dengan keadaan itu, justru orang lain bisa melihat wajah yang menampakkan kenikmatan. Kemudian wa kunna idza stadda bina al-khauf, katanya Ibnu Qayyim, kalau kami itu merasakan ketakutan, rasa takut kami begitu besar terhadap kehidupan dunia ini, wasa'at bina dzunun, dan menjadi jelek dari kami sangkaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dhaqat binal ard, dan telah menjadi sempit bagi kami bumi ini, atainah, kami pun mendatangi Ibnu Taimiyah, fama huwa illa an narahu wa nasma' kalamah, tidaklah beberapa saat kami melihat wajahnya Ibnu Taimiyah yang menampakkan apa? Wajah orang yang menikmati kenikmatan, wa nasma' kalamah, dan kami mendengarkan perkataannya, fayadhhabu dzalika kullih, maka hilanglah semua rasa tadi, rasa takut, buruk sangka kepada Allah, kemudian rasa sempitnya bumi ini, wayang qalibu insyirahan, dan berubah semuanya menjadi lapang, wa quwwatan, berubah menjadi kekuatan, wa yaqinan, dan berubah menjadi keyakinan, wa tuma'ninatan, dan menjadi tuma'ninah, tenang. Fa subhana man asyhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ih, katanya beliau, maha suci zat yang telah mempersaksikan kepada hamba-hambanya surganya sebelum menjumpainya. Maka inilah gambaran daripada kehidupan, bagaimana seseorang merasakan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bukan ada pada materi, tapi ada pada jiwa kita. Maka dari itu, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan, inna fid dunya jannah, inna fid dunya jannatun, man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Dikatakan sesungguhnya di surga ini, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka ia tidak akan masuk surga di akhirat. Surga itu ada pada hati kita. Surga itu ada pada jiwa kita. Maka itulah surga yang sesungguhnya. Maka orang yang
akan masuk surga adalah orang yang telah masuk surga di dunia ini. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dikatakan oleh beliau, fal ihsanu lahu jazaa'un muajjal wala bud wal isaa'atu laha jazaa'un muajjal wala bud walau lam yakun illa ma yujaza bihil muhsin min insyirahi sadrihi fin fisahi qalbihi wa sururihi wa ladzatihi bi muamalati rabbih azza wa jalla wa ta'atihi wa dzikruhu wa na'imi ruhihi bi mahabbati lakafa. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, perbuatan kebaikan itu ada balasan yang disegerakan, dan itu pasti. Sebagaimana perbuatan kejelekan itu ada balasan yang disegerakan, dan itu pasti. Dan seandainya tidak ada bagi perbuatan kebaikan itu balasan yang disegerakan, kecuali hanyalah insyirah sadri, dilapangkan dada daripada orang yang berbuat kebaikan, wanfisahi qalbih, dan diluaskan hatinya, wasururuhu waladzatuh, dan kegembiraannya dan kelezatannya dengan bermuamalah kepada Tuhannya azza wajal, dan mentaatinya dan mengingatnya, dan kenikmatan ruhnya dengan mencintai Tuhannya, maka itu sudah cukup sebagai balasan. Karena apa? Karena dengan itu semua ia merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka inilah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang mengamalkan amalan yang saleh, amal yang saleh dari orang laki-laki ataupun orang perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan kami akan memberikan balasan kepada mereka, balasan mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengomentari ayat ini, Allah mengatakan, siapa yang beramal saleh dari orang laki-laki ataupun orang perempuan dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan beri kehidupan baginya, kehidupan yang baik. Katanya Ibnu Qayyim, hada fid dunya, ini adalah balasan kehidupan balasan yang Allah berikan di dunia. Allah akan beri kehidupan yang baik. Dan jangan disangka kehidupan yang baik itu apa yang kita sangka tadi daripada kenikmatan dunia. Tidak. Tapi kebahagiaan yang ada di dalam jiwa orang yang beramal tadi. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan hayatan thayyibah itu adalah qanaah, bisa menerima, bisa ridho dengan segala apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Makanya hati itu kita tidak punya kuasa, tapi yang berkuasa tentang kepada hati kita itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kadang tidak ingin mengingat sesuatu yang sedih, tapi hati kita ingat sesuatu yang sedih. Kita kadang
ingin melupakan semuanya, tapi kita tidak bisa lupa. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa terhadap hati kita. Sehingga Allah mengatakan, innallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Sesungguhnya Allah yahul, Allah yang membatasi antara seseorang dengan hatinya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Inna qulubal ibad baina isbi'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya hati-hati daripada hamba ini ada di antara dua jemari daripada dua jemarinya Ar-Rahman, yang Allah membolak-balikkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Maka dari itu kedamaian hati, ketenangan hati itu didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah daripada seorang yang beramal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kehidupan yang baik di dunia, dan itulah surga. Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang menjadi surga baginya. Karena itu surga di dalam hati. Surga di dalam hati. Dan di akhirat Allah berikan balasan yang lebih baik. Maka dari itu di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang kenikmatan di dalam keimanan, tentang apa? Nikmatul iman, yakni kenikmatan, kelezatan yang ada di dalam keimanan. Karena orang kalau dia sungguh-sungguh di dalam beriman, ia akan merasakan kenikmatan di dalam keimanan itu. Ia akan merasakan kenikmatan di dalam keimanan itu yang tidak bisa dirasakan kecuali orang yang merasakan kenikmatan. Kita melihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Bilal ibnu Rabah. Apa yang dia rasakan setelah ia beriman? Dia merasakan hatinya lapang. Dia merasakan nikmatnya iman. Bahkan ketika dia disiksa, di dalam siksaan itu ada rasa nikmat yang ia rasakan. Ammar ibnu Yasir dan juga ibunya Sumayyah, mereka merasakan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh yang lainnya. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka di dalam tekanan yang ada, mereka merasakan kenikmatan. Sampai mereka hijrah ke Habasyah sekalipun, mereka merasakan kenikmatan. Bahkan ketika mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan tanah air mereka untuk hijrah ke Madinah, mereka pun merasakan kenikmatan yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak beriman. Orang hanya melihat seakan-akan kasihan, tapi tidak yang dirasakan oleh mereka. Makanya sama seperti seseorang yang bersedekah. Seorang yang bersedekah lillahi ta'ala imanan wa ihtisaban indallah, karena keimanan dan karena ingin mendapatkan pahala di sisi Allah, ketika ia memberi, maka ia merasakan sebuah kenikmatan yang tidak pernah dirasakan oleh orang yang tidak pernah bersedekah. Bahkan ia ingin setiap hari untuk bersedekah karena ada kenikmatan yang dia rasakan. Demikianlah, ini adalah dikarenakan sebab daripada keimanan. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tentang resep bagaimana supaya kita merasakan kenikmatan di dalam keimanan. Rasul mengatakan apa? Dhaqa ta'mal iman. Dhaqa ta'mal iman, akan merasakan lezatnya iman.
Man radhiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. 3 hal. Siapa yang sungguh-sungguh di dalam 3 perkara ini, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Yaitu apa? Katanya Rasul dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang ada di dalam Sahih Muslim, akan merasakan lezatnya keimanan orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Ternyata di dalam 3 perkara ini semua yang akan mengusir segala kesedihan, segala kesulitan, segala apapun yang memberatkan diri kita hilang dengan ketika kita sungguh-sungguh di dalam memperbaiki, berusaha untuk ridho Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Bagaimana itu? Iya, ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita ridho Allah sebagai Rabb di dalam rububiyah, pencipta, pemilik, dan pengatur. Kalau kita percaya Allah itu pencipta kita, Allah itu yang memiliki kita, Allah itu yang mengatur kita, maka adakah keberatan apa yang terjadi pada diri kita? Adakah kita keberatan terhadap apa yang menimpa diri kita? Karena tidak ada yang menimpa diri kita kecuali semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menginginkan kejelekan bagi kita, sehingga kita meyakini tidak ada suatu kejadian apapun kecuali di sana ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan kita. Makanya ketika kita sakit, Allah menginginkan sesuatu, bisa jadi teguran bagi kita karena kita lalai dari Allah. Bisa jadi Allah ingin menaikkan derajat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan apa? Seorang hamba itu sudah Allah tentukan tingkatannya di surga yang tinggi, tapi ternyata amalnya tidak cukup. Bagaimana supaya Allah bisa mendudukkan dia di kedudukan yang tinggi? Allah kasih musibah sehingga dia sabar. Ketika sabar, orang sabar itu pahalanya tidak terbatas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah sempurnakan orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tanpa hitungan. Makanya ini di antara hikmah. Orang yang percaya kepada Allah, ridho Allah sebagai Tuhan, tidak pernah suudzon kepada Allah. Apapun yang terjadi pada dirinya, dia selalu membangun husnudzon kepada Allah, dan dia selalu mencari hikmah kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ridho Allah sebagai pencipta, dia ridho Allah sebagai pemilik. Maka apapun yang diambil oleh Allah, dia ridho. Apapun, dan Allah sebagai pengatur, apapun yang Allah timpakan atas dirinya, dia ridho. Karena tidak ada manusia siapapun tidak bisa memberikan kemadharatan kepada dirinya kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikatakan oleh Rasul, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya yang pertama di antara kalian, yang akhir di antara kalian, manusia kalian dan juga jinnya kalian,
menginginkan kebaikan, yakni ijtamu ala ayanfa'uk, ingin memberikan kepada engkau sesuatu yang manfaat, lam yanfa'uk, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Demikian sebaliknya, apa yang mereka bersatu padu untuk memberikan kemadharatan tidak akan bisa memberikan kemadharatan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka kalau kita memahami ini, kenapa kita tidak ridho? Kita menerima saja apa yang ditentukan oleh Allah dan kita mencari hikmah. Pasti di sana ada hikmah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita, sehingga di sini terwujudlah kelapangan dada, ketenangan hati, jiwa, sehingga kita tidak ada keluh kesah, yang ada adalah kenikmatan. Makanya orang seperti Ibnu Taimiyah di penjara tetap senyum, tetap nyaman. Ibnu Qayyim mengatakan melihat di wajah daripada Ibnu Taimiyah ada kenikmatan yang sangat luar biasa, karena ridho billahi rabba, karena ridho Allah sebagai Tuhannya. Kemudian syariat, tidak pernah merasa terbebani dengan syariat, karena orang yang merasa terbebani dengan syariat itu adalah orang yang tidak ridho Islam sebagai agama. Tapi orang yang ridho Islam sebagai agama, syariat itu adalah pahala. Syariat itu adalah pahala. Ada orang yang keberatan untuk menunaikan zakat 2,5% dari hartanya. Kenapa? Karena dia tidak ridho. Tapi ada orang yang ia menunaikan 2,5% dari hartanya, dan bukan hanya itu, bahkan ia memberikan lebih daripada itu dengan kerelaan hati. Kenapa? Karena dia menganggap syariat ini adalah anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan kepadanya, sehingga di dalam ia memberi, dia tidak merasakan beban, tapi dia merasakan ketenangan, kedamaian, kesejukan. Demikian pula sholat 5 waktu, dia datang sebelum waktunya ke masjid. Dia tidak hanya melaksanakan sholat 5 waktu, dia laksanakan sholat rawatib, dia laksanakan sholat malam, dia laksanakan sholat duha, dia laksanakan sholat-sholat yang lainnya. Demikian pula puasa, ia lakukan bukan hanya puasa yang wajib. Demikian pula haji, bukan hanya haji yang wajib, tapi ia berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan haji-haji yang lain. Kenapa? Karena dia ridho Islam sebagai agama, dan ia merasakan Islam itu sebagai kenikmatan, sehingga kehidupan hatinya diliputi oleh kenikmatan yang sangat luar biasa. Di dalam ketaatan kepada Allah ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebagaimana pula dia wabi Muhammadin Rasulah, ridho Muhammad sebagai Rasulnya. Kita ketika ditimpa dimusuhi oleh orang ini dan lain sebagainya, begitu kita melihat kepada Rasul, semua hilang. Rasa tadi semua hilang. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya lebih tidak merasakan, tapi Rasul mendapatkan hal yang lebih dahsyat daripada kita. Dan Rasul adalah qudwah bagi kita. Makanya kita melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ridho Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul, maka semua suri tauladan itu kita pelajari, kita ikuti semua tuntunannya. Rasa cinta kita yang besar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu semua meringankan segala keadaan-keadaan yang menimpa kita, karena kita punya contoh hidup yang nyata, contoh hidup yang nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar lapang dada. Maka ini adalah
kelezatan di dalam keimanan. Makanya Rasul mengatakan daqata'mal iman, akan merasakan kelezatan keimanan. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Maka dari inilah keutamaan daripada apa? Keutamaan daripada tiga perkara ini melahirkan kenikmatan yang sangat luar biasa, dan disitulah seseorang merasakan surga. Disitulah seseorang merasakan surga di dalam hatinya. Makanya ini yang disebut oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, di dunia ini ada surga yang tidak akan masuk. Yani siapa yang tidak masuk surga di dunia ini, dia tidak akan masuk surga di akhirat. Kenapa? Karena berarti keimanan belum masuk ke dalam relung-relung daripada hatinya. Kalau orang belum masuk keimanan di dalam relung-relung hatinya, maka seperti dikatakan oleh Rasul, lan tadkhulul jannah, katanya Rasul, kalian tidak akan pernah masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Yani sampai kalian beriman. Lah kalau keimanan ini belum benar-benar masuk ke dalam relung-relung hati kita, bagaimana mungkin kita bisa masuk surga? Makanya sekarang tinggal kita mengoreksi diri kita. Sudahkah kita merasakan nikmatnya keimanan ini? Sudahkah kita merasakan surga di dalam hati kita? Kalau tidak, berarti ada yang salah atau ada yang kurang di dalam diri kita. Tinggal kita memperbaiki bagaimana kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Allah dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, di dalam asma wa sifatnya, tadi kita lupa menyebutkan, diperbaiki itu. Kemudian tentang bagaimana keridhaan kita Islam sebagai agama kita, dan bagaimana keridhaan kita kepada Rasul sebagai Rasul kita. Maka kalau kita terus memperbaiki ini, maka insya Allah kita akan merasakan kebahagiaan, kelezatan daripada keimanan, sehingga kita benar-benar merasakan surga dunia seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik, dan bisa menghantarkan kita kepada surga dunia dan juga surga akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu.